anak, lalu dia memohon kepada Allah terus menerus siang dan malam. Dengan kalimatnya digambarkan betapa Nabi Zakaria betul-betul ingin punya anak. Sehingga dalam Al-Quran dalam surat Maryam dikatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan terhadap berdoa kepadamu ya Allah aku nggak pernah kecewa, aku nggak pernah putus asa. Jadi kadang ada orang berdoa terus sakit misalnya, pingin sembuh, lalu dia gimana Ustaz supaya cepat sembuh? Ya berobat, sudah Ustaz. Ya perbanyak ibadah, sudah Ustaz. Ya perbanyak sedekah, sudah Ustaz. Ya banyak istighfar, sudah Ustaz. Kira-kira ini sama nggak dengan Nabi Zakaria? Tidak sama. Orang seperti ini, orang yang memohon kepada Allah itu tidak ada kamus kata sudah. Jadi tidak ada kamus kata sudah. Jadi kalau mengatakan sudah itu adalah tanda orang itu putus asa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Zakaria ingin punya anak itu luar biasa. Wa mraati akiron, punggungku sudah bongkok dan istriku mandul. Apa tujuan Nabi Zakaria untuk ingin punya anak? Kenapa Allah Subhanahu wa taala kisahkan kisah ini kepada kita agar menjadi tujuan kita seperti tujuan Nabi Zakaria? Apa tujuannya? Yarithuni wa yarithu min ahli Yaqub. Agar ada dari anak-anakku ini yang bisa mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub. Kira-kira dari seorang nabi itu yang diwariskan itu apa? Yang diwariskan adalah Islam. Yang diwariskan adalah dakwah. Yang diwariskan adalah agama. Jadi adik-adik kalau kita ingin menuntut ilmu, apapun jurusannya, maka pertanyaannya adalah untuk apa? Apa hubungannya jurusan ini dengan agama saya? Mau jadi dokter silahkan. Tapi apa tujuannya kalau saya sudah jadi dokter? Makanya kalau ada orang, mohon maaf ya, menuntut ilmu hanya gara-gara tujuannya supaya lebih mudah nanti dapat pekerjaan, nanti banyak kecewanya. Contohnya saya bilang ke orang tuanya, Pak, kalau anak Anda dengan biaya 300 juta, setiap semester 25 juta, itu perkiraan saya setiap semester 50 juta dengan tugas-tugasnya. Kalau nanti jadi dokter, sekarang mohon maaf dokter umum biasa, terus tidak sesuai harapan, Anda akan kecewa luar biasa. Tapi kalau tujuannya jadi dokter adalah ada urusannya dengan agama, nanti kalau saya jadi dokter saya bisa bermanfaat untuk orang kaum muslimin dan lain sebagainya, silahkan. Karena ilmu umum itu sebenarnya dalam agama Islam tidak ada pembeda antara ilmu umum dengan ilmu agama. Cuma kenapa di pesantren ini lebih fokus kepada ilmu agama? Karena spesifikasi. Kalau di sana banyak yang nuntut ilmu umum, pesantren ini harus melahirkan ulama. Itu saja pilihannya. Kenapa ilmu agama tidak ada pemisahnya? Karena ilmu agama itu, ilmu umum dan agama itu bersumber dari sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, menurut para ulama Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya di dunia ini, baik kafir ataupun muslim. Maka kalau misalnya ada orang kafir lebih kaya, itu karena dia menjalankan karunia Allah tadi yang dari sifat Ar-Rahmannya. Maka kalau kita memilih kedokteran, memilih fisika, memilih kimia, memilih apa yang jurusan umum, itu dalam rangka kita menjalankan Rahman Allah, sifat Rahman Allah Subhanahu wa taala. Dan Ar-Rahim menurut para ahli tafsir adalah kasih sayang Allah yang Allah pilihkan kepada hamba-hambanya, yaitu orang muslim. Kalau Rahman kepada seluruhnya, kalau muslim adalah khusus kasih sayang Allah berupa surganya nanti. Itu hanya diberikan kepada kaum muslim. Makanya misalnya ekonomi umat Islam, kenapa umat Islam kalah secara ekonomi? Kenapa orang-orang di sana kok secara ekonomi lebih besar? Ya maklum, bukan salah mereka.
Salah kita yang tidak mengelola karunia Allah yang berupa Ar-Rahman itu. Ayat-ayat kauniyahnya tadi. Itu sebenarnya masalah kita. Itu kira-kira. Makanya nanti pertanyaan pertama adalah ketika kita memilih jurusan adalah untuk apa? Apa hubungannya dengan agama? Saya dibatasi kalau sudah nanti. Yang kedua, ini terkait dengan adik. Yang pertama masih. Kenapa Islam? Kenapa agama? Islam itu sama dengan nyawa. Saya ingin tanya Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang buta datang kepada ibu, Bu, boleh enggak saya beli mata ibu untuk saya cangkok ke mata saya 1 miliar? Mau? Enggak mau. Kalau datang ke Bapak, Pak, boleh enggak saya beli ginjal Bapak 1 miliar? Mau? Tahu kenapa mata saya, ginjal saya, jantung saya itu mahal? Apa sebabnya? Sebabnya kita masih bernyawa, masih hidup. Coba kalau menjadi mayat, lalu matanya datang, lalu jantungnya datang, lalu ginjalnya datang tengah malam. Ini yang tadi kamu mau beli, sekarang gratis. Mau? Kenapa tidak berharga? Karena sudah tidak bernyawa. Kuliah kita, adik-adik ya, tidak akan ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak ada nyawanya. Aktivitas kehidupan kita dimanapun berada, kalau tidak ada nyawa, nyawanya adalah Islam. Makalah itulah disebutkan oleh Allah dalam wasiatnya kepada Nabi Yakub kepada anaknya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam kondisi berislam. Itu kira-kira untuk konsep dalam Al-Quran terkait dengan menuntut ilmu. Harus ada alasannya. Alasan agamanya apa? Milih jurusan ini. Nah kalau ketemu alasan agamanya, insya Allah Allah mudahkan. Kalau tujuannya pekerjaan, mohon maaf. Staf saya di Surabaya, itu adalah jurusan kesehatan yang bekerja di bidang Al-Quran. Ada jurusan biologi yang bekerja bersama saya di bidang Al-Quran. Artinya tidak selalu linear kuliah kita dengan pekerjaan. Makanya jangan kuliah karena pekerjaan. Rugi besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konsep dalam Al-Quran menjadi orang tua. Kalau ada anak rusak, Bapak Ibu, akhlaknya rusak, tidak sholat, tidak mau belajar, kasar luar biasa, kira-kira yang paling bertanggung jawab itu bapak atau ibu? Siapa? Bapak atau ibu? Yang paling bertanggung jawab kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang di sebelah sana. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir dalam kondisi fitrah. Siapa yang membuat anak ini menjadi rusak? Fa'abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi. Siapa? Kedua orang tua. Tetapi Nabi Muhammad SAW menggunakan kata-kata redaksi abawah. Dalam Al-Quran itu orang tua ada menggunakan 2 kosakata. Yang pertama adalah abawain, yang kedua adalah walidain. Apa maksudnya? Kalau Al-Quran atau Nabi menggunakan kosakata abawain berasal dari kata abun, maka yang paling bertanggung jawab adalah bapaknya. Tapi kalau anaknya baik, anaknya berakhlak bagus, anaknya lulus menjadi soleh dan solehah, kira-kira yang paling mendapatkan kebaikan dari anak itu siapa? Ibunya. Karenanya Al-Quran mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Bil walidain, walidain diambil dari kata wiladah, yang melahirkan. Siapa yang melahirkan? Ibu. Jadi walaupun disebutkan walidain, kedua orang tua, yang dimaksudkan stressingnya adalah kepada ibu. Jadi itu enaknya.
Kalau rusak, bapaknya yang tanggung jawab. Kalau anaknya baik, ibunya yang dapat kebaikan. Itu terkait dengan konsep. Makanya bapak menjadi laki-laki itu berat, Pak. Ada laki-laki yang bisa menjadi suami tapi tidak bisa menjadi bapak. Ada laki-laki yang bisa menjadi bapak, mendidik anaknya tapi tidak bisa menjadi suami. Yang paling bagus adalah menjadi keduanya. Yang berikutnya terakhir. Ya. Keringetan banyak sudah karena gemetar bener saya di depan para ustadz ini. Betul. Kalau ada tisu saya senang sebenarnya ini. Tapi gak apa-apa, lupa saya gak bawa tisu tadi. Yang ketiga, ini juga berlaku kepada orang tua dan kepada para guru. Apa sifat Al-Quran, karakter Al-Quran terkait dengan guru di dalam Al-Quran? Kalau kita ingin tahu bagaimana Al-Quran berbicara terkait dengan guru, maka kita bisa membuka surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini mengkisahkan seorang murid dengan seorang guru. Kisah siapa? Kisah Nabi Musa alaihissalam dengan gurunya, calon gurunya. Siapa? Nabi Khidir alaihissalam. Kalimatnya adalah Nabi Musa itu berangkat dengan temannya atau binaannya begitu. Membawa bekal. Makanya menuntut ilmu itu perlu bekal. Perlu, kalau bekal di sini apa bunyi bentuknya? Menuntut ilmu itu. SPP. Ah Ustadz, sekolah Islam sekarang mahal. Bener nggak Bu? Sekolah Islam mahal. Ada nggak sekolah yang murah? Ada. Sekolah apa? Oh, sekolah negeri murah. Kata siapa sekolah negeri murah? Kenapa sekolah Islam itu mahal? Sebenarnya tidak ada yang mahal. Yang mahal itu karena kita nggak punya uang. Saya kemarin salah satu lembaga di Serpong. Itu ada lembaga yang bekerja sama dengan saya. Itu pesantren uang masuknya 160 juta. SPP-nya 8 juta. Kira-kira mampu nggak? SPP. Tapi kalau saya dari sisi kualitas masih mending adik-adik ini. Tetapi ternyata apa? Banyak yang mau masuk. Saya tanya kepada pimpinannya, kenapa kok mahal Pak? Ini Ustadz, kalau tidak dimahalkan, orang-orang kaya ini, oh tapi fasilitasnya lengkap Pak. Di halaman itu ada olahraga, ya, lengkap dengan fasilitas ininya. Olahraga yang itu yang biasa di fitness itu loh, itu lengkap. Kalau santri itu mau pindah itu ada kayak mobil di golf itu, yang ngangkut. Ini Ustadz kalau tidak dimahalkan, orang-orang kaya ini akan menyekolahkan anaknya ke sekolah Kristen. Maka ada segmentasi. Kenapa sekolah mahal? Sekolah Islam swasta mahal. Ya karena semuanya harus dibiayai sendiri. Coba kalau sekolah negeri, gedungnya, tanahnya, gaji gurunya, semuanya dibiayai oleh yayasan, mahal nggak? Mahal juga sekolah negeri. Semuanya harus dibebankan ke orang tua. Mahal nggak sekolah negeri? Mahal juga. Kenapa sekolah swasta mahal? Karena tanahnya, gedungnya harus bangun sendiri. Ustadznya juga harus dibayar sendiri. Karenanya Bapak Ibu, kalau kita diberikan kemampuan, pertama yang harus kita keluarkan adalah untuk menuntut harta, untuk menuntut ilmu. Saya tidak tahu derajat sahihnya. Saya tadi mendapatkan sebuah hadis Rasul SAW dalam Musnad Asy-Syihab, ya, dari Zaid bin Sabit, man talabal ilm takaffalallahu birizqihi. Barang siapa yang menuntut ilmu, Allah tanggung rizkinya. Allah mudahkan rizkinya. Asal SPP-nya dibayar lancar insya Allah. Nah, kalau mandek-mandek kan nanti menzalimi ustadz. Ustadz juga punya anak, punya istri. Nah, jangan dizalimi ustadz itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kisah ini terkait dengan konsep guru. Nabi Musa alaihissalam dengan temannya tadi dikatakan oleh Al-Quran, fawajada abdab bin ibadina
Lalu mereka berdua mendapatkan seorang hamba dari hamba-hamba kami, atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ini karakter guru. Karakter Nabi Khidir dikatakan Nabi Musa dan temannya mendapatkan seorang hamba, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Bagaimana ciri Nabi Khidir ini? Atainahu rahmatan. Aku datangkan kepada pribadi Nabi Khidir ini sifat. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan aku datangkan kepada dari Nabi Khidir itu ilmu. Jadi pribadi seorang guru itu dua sebenarnya, rahmah dan Apa makna rahmah ini? Rahmat Allah yang paling besar itu apa kira-kira Bapak Ibu? Tidak ada lain kecuali iman dan Islam. Itu artinya kita sebagai pendidik, yang pertama harus menjadi prioritas di kepala seorang pendidik adalah bagaimana anak didik kita berislam dengan baik. Menjaga sholatnya 5 waktu. Ngaji dengan Al-Quran bagus. Akhlaknya bagus. Itu yang pertama sebelum ilmu. Baru kalau ini sudah terdidik, maka Allah akan mudahkan untuk mendapatkan ilmu. Karena jalan satu-satunya, jalan terbaik untuk mendapatkan ilmu adalah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau siswa-siswa ini bertakwa kepada Allah, terus sholat 5 waktu dijaga bersama dengan Al-Quran, maka Allah langsung yang akan mengajarkan kalian. Akan Allah mudahkan untuk menangkap pelajaran dengan baik. Ini juga bagi kita sebagai seorang pendidik, bagi ibu. Maka kalau ibu, mohon maaf, ketika misalnya nanti pengumuman ia juga cukup membanggakan anaknya dapat juara begitu. Tapi lebih membanggakan mana anak kita bagus agamanya dapat juara, atau bagus agamanya tidak dapat juara, atau dapat juara tidak bagus agamanya, yang mana? Oh, yang pertama. Tapi kalau nggak dapat yang pertama, yang mana yang akan diprioritaskan? Yang bagus agamanya walaupun tidak dapat juara. Itu sudah luar biasa. Itu sebenarnya yang harus ada di hati pendidik. Maka kalau hati pendidik kita, pendidiknya adalah Masya Allah. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Kalau pendidiknya adalah niatnya dalam mendidik itu membentuk kepribadian beragama, maka insya Allah anak-anak kita menjadi baik. Dalam kisah Al-Kahfi disebutkan misalnya ketika Nabi Khidir misalnya membangunkan sebuah rumah 2 anak yatim. Kenapa 2 anak yatim ini dibangunkan oleh Allah dengan perantara Nabi Khidir alaihissalam? Kenapa rumahnya dan ada hartanya? Kenapa anak ini dijaga oleh Allah melalui perantara Nabi Khidir? Sebabnya adalah wa kana abuhuma salihah. Dulu bapaknya waktu dia masih hidup adalah orang-orang soleh. Karena itu mendidik anak yang pertama adalah memperbaiki agama pribadi gurunya. Makanya dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah berfirman, kalau anak-anak kita bandel, rusak, maka yang diperbaiki pertama bukan anaknya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Orang tua di dalam ayat ini, guru orang tua harus punya rasa khawatir kepada anaknya. Khasyah. Khasyah itu adalah rasa takut yang disertai pengagungan. Jadi misalnya ada Al-Quran, dalam ayat Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Takut karena rasa agung kepada Allah. Dan terkait dengan anak ini Allah menggunakan kalimat khasyah juga. Artinya apa? Ketika kita mendidik anak itu, mendidik siswa, ada khasyah karena saya sedang mengagungkan siswa kita ini yang harus menjadi baik. Khasyah, rasa takut kalau anak ini tidak beragama dengan baik. Kira-kira itu sikap seorang guru. Maka apa yang terjadi ketika orang ini? Makanya Sa'id bin Musayyab, maka kata Allah dalam ayat lanjutannya, kalau anakmu rusak, di'afan, lemah, akhlaknya rusak, agamanya rusak, maka yang pertama yang harus diperbaiki bukan anak. Falyattaqullah, hendaklah guru, hendaklah orang tua yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu waliyaqulu qaulan sadida, belajar ilmu komunikasi yang baik. Makanya Sa'id bin Musayyab itu pernah begini. Karena munak, kata dia Sa'id bin Musayyab itu,
Karenamu nak aku sholat sunnah banyak. Karenamu. Ada seorang ibu datang ke seorang ustadz. Ustadz, anak saya tidak bisa dididik dengan baik. Pergaulan bebas luar biasa. Saya sudah nasihat, saya sudah tidak didengar. Apa kata dia? Baik ibu, kalau begitu ibu mulai hari ini tidak perlu menegur marah-marah. Tegur sesuai penggugur kewajiban saja. Terus apa Ustaz? Solati anak ibu. Disolati Ustaz, belum meninggal. Bukan itu maksudnya. Solati anak ibu. Maksudnya tengah malam ibu solat, doakan anak ibu. Ternyata ibunya tengah malam pakai ruku, masuk ke kamar anaknya solat. Solat di kamar anaknya. Oh, ada putih gitu. Nah, dikira hantu, tapi ibunya. Pura-pura tidur anaknya. Tapi ibunya ini berdoa betul kepada ya Allah, karuniakan dia yatim anaknya. Karuniakan kepada, kumpulkan kami di surga. Anak ini dengar. Malam kedua disolati, malam ketiga disolati. Entah malam yang keberapa tiba-tiba anak yang dengar ini tiap malam ini turun ke bawah sujud di depan ibunya. Makanya kalau ada santriwati, santriwan nanti banyak yang mulai bandel-bandel, itu segera ditangkap dan disolati di sana nanti. Di masjid biar jadi baik gitu. Insya Allah jadi berubah jadi baik. Kira-kira itu konsep orang tua. Kemudian yang ketiga, jangan kita sebagai orang tua atau guru gampang melabeli anak kita sebagai anak yang tidak bisa lagi dididik. Kenapa? Karena Nabi Nuh alaihissalam ketika mendapati anaknya, ketika banjir bah melanda luar biasa melanda, anaknya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Apa kalimat yang keluar dari lisan Nabi Nuh kepada anaknya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada Nuhun ibnuhu fi ma'zilin, ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Ketika dia melihat anaknya alangoy candreng matura. Apa itu? Berenang, mohon maaf. Saking gugupnya saya di depan Ustaz sampai lupa. Berenang di sebuah lembah. Lalu apa? Irkam ma'ana, naik anakku, wa la takun ma'al kafirin. Ini ingat kalimatnya, kalimat Nabi Nuh. Wa la takun ma'al kafirin. Janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Nabi Nuh tidak menggunakan kalimat wala takun minal kafirin. Janganlah engkau termasuk orang-orang kafir. Tapi yang digunakan kalimat Nabi Nuh adalah ma'al kafirin, bersama orang-orang kafir. Apa maknanya? Maknanya adalah di sana itu ada orang kafir, nak. Kamu bukan orang kafir. Jangan kamu bersama orang kafir. Kalau minal kafirin, kamu termasuk orang kafir. Jadi jangan gampang kalau anak kita rusak dan lain sebagainya. Waduh, kurang ngajar. Anak saya bandelnya luar biasa, nakalnya luar biasa. Nah, itu sebaiknya dihindari. Karena bahasa Al-Quran telah memberikan kita sedemikian rupa dalam konsep mendidik. Baik kita menjadi santri. Maka poin utama ketika kita menjadi santri dan kita mau menuntut ilmu dalam jurusan apa saja, maka pertanyaannya adalah untuk apa? Apa hubungannya dengan agama? Yang kedua, kalau kita menjadi guru, maka harus punya sifat rahmah, sifat jiwa dakwah, bagaimana membentuk perilaku santri dan anak-anak kita. Yang kedua adalah baru seorang guru harus mumpuni di bidangnya. Atainahu min ladunna ilma. Kami datangkan kepada guru tersebut ilmu, ngajar dengan sesuai kapasitasnya. Lalu kalau kita menjadi orang tua, maka yang paling bertanggung jawab adalah para bapak. Ketika anak rusak, walaupun misalnya secara langsung dia tidak mendidik anak kita, yang paling banyak berinteraksi adalah ibu-ibu. Tetapi yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah adalah fa'abawah, bapaknya yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang pernah saya ingat dari Ustadz Khairul Anam dulu. Ini nasihat bagi seorang bapak, supaya bapak itu izzah di dalam di dalam keluarganya. Enggak tahu Ustaz Khairul masih ingat.
di kelas 6 waktu saya kelas 6 Ustaz. Kalau kamu nanti menikah, ya, menikahi orang yang lebih berharta, berduit dan lebih tinggi derajatnya dari kamu, jangan pernah laki-laki itu minta duit dari istrinya. Kira-kira itu yang pernah saya ingat. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, karena laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dengan dua syarat dia bisa memimpin, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena keutamaan kepemimpinan yang ada pada diri laki-laki, maka gunakan keutamaan yang Allah berikan itu. Yang kedua adalah wabima anfaqu, sekaya apapun istrimu harus diberikan nafkah. Jangan pernah minta duit sama istri. Senang Bu ya? Cocok kalau yang ini. Baik, insya Allah itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kacepot gula mira salalopot nyon sepora. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Keberdirian saya di sini mewakili Mudir Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Ustadz Mu'ni Musa LCMAG akan menyampaikan berita acara rapat Dewan Asatidz mengenai kelulusan santriwan santriwati kelas 6 tahun pelajaran 2018-2019. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara rapat Dewan Asatidz pada hari Selasa tanggal 30 April tahun 2019 telah diadakan rapat kelulusan santri kelas 6 tahun pelajaran 2018-2019 yang dihadiri oleh Dewan Asatidz yang bertempat di Aula Putri dimulai dari pukul 10.00 hingga 13.00 waktu Indonesia Barat, memutuskan hasil rapat kelulusan santri kelas 6 putra dan putri sebagai berikut. Kelas 6 putra dengan jumlah 23 santriwan, lulus 23 santriwan. Kelas 6 putri dengan jumlah 33 santriwati, lulus 33 santriwati. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, ditetapkan di Camplong Selasa 30 April 2019. Mudir Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Ustadz Mu'ni Musa LCMAG. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Jajaran asatidz yang saya hormati, para undangan yang berbahagia, calon wisudawan dan wisudawati, alhamdulillah Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Camplong sejak didirikan secara resmi pada hari Sabtu 11 Juli 1992 bertepatan dengan 12 Safar 1412 Hijriah oleh almarhum Haji Ahmad Sutarjo, hingga tahun 2019 telah meluluskan
22 angkatan putra dan 20 angkatan putri dari berbagai daerah di seluruh Nusantara. Adapun calon wisudawan dan wisudawati pada malam hari ini berjumlah 56, 23 putra dan 33 putri. Sebelum prosesi wisuda dimulai, kami mohon dengan hormat kepada Ustadz Mugni Musa LC MAG selaku Mudir Mahat, Ustadz Mudhar SPD selaku Kepala SMP, dan pembicara Ustadz Adhan Sanusi LC untuk mewisuda. Kami persilahkan kepada calon wisudawan agar berdiri dan bersiap-siap menuju tempat yang telah ditentukan. Satu, Afdalul Ihsan, asal Sumeneb, Jawa Timur, hafal 8 juz, judul tafsir tematik, hanits dalam Al-Quran, tur dakwah di Kupang NTT. 2. Agung Dermawan Bakri, asal Pamekasan, Jawa Timur, hafal 11 juz, judul tafsir tematik, haram dalam Al-Quran, tur dakwah di Muara Muntai, Kaltim. Ahmad Izzul Haq, asal Sumeneb, Jawa Timur, hafal 5 juz, judul tafsir tematik, Rabaha dalam Al-Quran, tur dakwah di Jember, Jawa Timur. 4. Ahmad Muhaimin, asal Purwakarta, Jawa Barat, hafal 5 juz, judul tafsir tematik, Khafasa dalam Al-Quran, tur dakwah di Lamongan, Jawa Timur. 5. Ahsan Sultan, asal Malang, Jawa Timur, hafal Al-Baqarah, judul tafsir tematik, Jassasa dalam Al-Quran, tur dakwah di Lumajang, Jawa Timur. 6. Alfian Fandriansyah, asal Sampang, Jawa Timur, hafal 5 juz, judul tafsir tematik, Sart dalam Al-Quran, tur dakwah di Kupang NTT. 7. Askur, asal Batun, Nusa Tenggara Timur, hafal 5 juz, judul tafsir tematik, Dalaim dalam Al-Quran, tur dakwah di Lamongan, Jawa Timur. 8. Aufar Abdul Halik, asal Brebes, Jawa Tengah, hafal 30 juz, judul tafsir tematik, Hadadah di dalam Al-Quran, tur dakwah di Betun, Nusa Tenggara Timur. 9. Azrul Muttaqin, asal Sumeneb, Jawa Timur, hafal 6 juz, judul tafsir tematik, Barama di dalam Al-Quran, tur dakwah di Kupang, Nusa Tenggara Timur. 10. Babilas Dani Rahman, asal Bangil, Jawa Timur, hafal 5 juz, judul tafsir tematik, Hasya di dalam Al-Quran, tur dakwah Atambua, Nusa Tenggara Timur. 11. Darwis Mujahid, asal Pamekasan, Jawa Timur, hafal 9 juz, judul tafsir tematik, Toha di dalam Al-Quran, tur dakwah di Batun, Nusa Tenggara Timur. 12. Farhan Nasrullah, asal Pamekasan, Jawa Timur, hafal 3 juz, judul tafsir tematik, Wajasya di dalam Al-Quran, tur dakwah di Denpasar, Bali. 13. Fi Amanullah Haq, asal Pamekasan, Jawa Timur, hafal 4 juz, judul tafsir tematik, Sorama di dalam Al-Quran, tur dakwah di Melak, Kalimantan Timur. 14. Ihsan Andrian Bungas, asal Sumeneb, Jawa Timur,
hafal 6 juz. Judul tafsir tematik maka di dalam Al-Quran terdakwah di Betun, Nusa Tenggara Timur. 15. Ikhwan Farhan Ramadhani, asal Probolinggo, Jawa Timur, hafal 13 juz. Judul tafsir tematik Ghalaqah dalam Al-Quran terdakwah di Atambua, Nusa Tenggara Timur. 16. Jundullah Khairul Anam, asal Atambua, Nusa Tenggara Timur, hafal 8 juz. Judul tafsir tematik Jabana dalam Al-Quran terdakwah di Lumajang, Jawa Timur. 17. Khalilur Rahman, asal Pamekasan, Jawa Timur, hafal 6 juz. Judul tafsir tematik Fasahaha dalam Al-Quran terdakwah di Melak, Kalimantan Timur. Muhammad Khairul Mizan, asal Jember, Jawa Timur, hafal 3 juz. Judul tafsir tematik Ma'i dalam Al-Quran terdakwah di Lumajang, Jawa Timur. 19. Nur Khalisuddin, asal Sumeneb, Jawa Timur, hafal 6 juz. Judul tafsir tematik Saud di dalam Al-Quran terdakwah di Denpasar, Bali. 20. Rizky Ramadhani, asal Pamekasan, Jawa Timur, hafal 7 juz. Judul tafsir tematik Lahan di dalam Al-Quran terdakwah di Kupang, Nusa Tenggara Timur. 21. Ruhul Ghazali, asal Sumeneb, Jawa Timur, hafal 6 juz. Judul tafsir tematik Qana'a di dalam Al-Quran terdakwah di Melak, Kalimantan Timur. 22. Syaiful Anam, asal Sampang, Jawa Timur, hafal 9 juz. Judul tafsir tematik Qadaha di dalam Al-Quran terdakwah di Atambua, Nusa Tenggara Timur. 23. Syarif Nadar Huda, asal Bangkalan, Jawa Timur, hafal 8 juz. Judul tafsir tematik Madda di dalam Al-Quran terdakwah di Jember, Jawa Timur. Berikutnya prosesi wisuda kelas 6 putri. 1. Aditya Nur Rahmah, asal Brebes, Jawa Tengah, hafal 5 juz. Judul tafsir tematik Syayadah dalam Al-Quran terdakwah Malang, Jawa Timur. 2. Amila Safira, asal Jember, Jawa Timur, hafal 6 juz. Judul tafsir tematik Rum dalam Al-Quran terdakwah di Lamongan, Jawa Timur. 3. Anik Mutiah, asal Pamekasan, Jawa Timur, hafalan 30 juz. Judul tafsir tematik Labitha dalam Al-Quran terdakwah di Bali. 4. Asma Amanina Samwa, asal Sumeneb, Jawa Timur, hafalan 6 juz. Judul tafsir tematik Qurtum dalam Al-Quran terdakwah Bangkalan, Jawa Timur. 5. Dafa Salsabila, asal Pamekasan, Jawa Timur, hafal 5 juz. Judul tafsir tematik Bazagha dalam Al-Quran terdakwah di Sidoarjo, Jawa Timur. 6. Dini Mizani, asal Sidoarjo, Jawa Timur, hafalan 5 juz. Judul tafsir tematik Khabara dalam Al-Quran terdakwah Nganjuk, Jawa Timur. 7. Farisa Rosali Islah, asal Pamekasan, Jawa Timur, hafal 6 juz. Judul tafsir tematik Haraba dalam Al-Quran terdakwah di Jember, Jawa Timur. 8. Firda Nawratuz Zakia, asal Bangkalan, Jawa Timur, hafalan 6 juz. Judul tafsir tematik Khabaza dalam Al-Quran terdakwah di Lamongan, Jawa Timur. 9. Fitria Aziza, asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, hafalan 6 juz. Judul tafsir tematik Dafaroh dalam Al-Quran terdakwah di Kupang, Nusa Tenggara Timur. 10. Hajar Al-Kanza, asal Surabaya, Jawa Timur, hafalan 10 juz.
Judul tafsir tematik Turdakwah Sidoarjo, Jawa Timur. 11. Izzatul Mujahidah, asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hafalan 5 juz, judul tafsir tematik Tori dalam Al-Quran. Turdakwah di Kupang, Nusa Tenggara Timur. 12. Katrin Maulidianti Putri, asal Pamekasan, Jawa Timur. Hafalan 6 juz, judul tafsir tematik Hazala dalam Al-Quran. Turdakwah di Jember, Jawa Timur. 13. Nadia Zafirah Amatullah, asal Sumeneb, Jawa Timur. Hafalan 10 juz, judul tafsir tematik Zabana dalam Al-Quran. Turdakwah di Sulawesi. 14. Nazirah Yulianti, asal Sumeneb, Jawa Timur. Hafalan 5 juz, judul tafsir tematik Azza dalam Al-Quran. Turdakwah Kupang, Nusa Tenggara Timur. 15. Nihal Salsabila, asal Pamekasan, Jawa Timur. Hafalan 6 juz, judul tafsir tematik Husyubun dalam Al-Quran. Turdakwah di Jember, Jawa Timur. 16. Novia Masita Alfina, asal Bangkalan, Jawa Timur. Hafalan 6 juz, judul tafsir tematik Nafaha dalam Al-Quran. Turdakwah di Bangkalan, Jawa Timur. 17. Nur Fadila, asal Sampang, Jawa Timur. Hafalan 7 juz, judul tafsir tematik Jarafa dalam Al-Quran. Turdakwah di Nganjuk, Jawa Timur. 18. Nur Ula Misbahah Rizqiyani, asal Sampang, Jawa Timur. Hafalan 5 juz, judul tafsir tematik Syafatun dalam Al-Quran. Turdakwah di Sidoarjo, Jawa Timur. 19. Nuril Islami, asal Sampang, Jawa Timur. Hafalan 5 juz, judul tafsir tematik Zamala dalam Al-Quran. Turdakwah di Bali. 20. Nuril Masruroh, asal Sampang, Jawa Timur. Hafalan 6 juz, judul tafsir tematik Syahala dalam Al-Quran. Turdakwah di Lamongan, Jawa Timur. 21. Nurmawati, asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hafalan 6 juz, judul tafsir tematik Makhada dalam Al-Quran. Turdakwah Kupang, Nusa Tenggara Timur. 22. Nurul Laila Puji Astuti, asal Pamekasan, Jawa Timur. Hafalan 6 juz, judul tafsir tematik Syahala dalam Al-Quran. Turdakwah di Sulawesi. 23. Rizka Miftah Aulia, asal Sumeneb, Jawa Timur. Hafalan 9 juz, judul tafsir tematik Wa'dun dalam Al-Quran. Turdakwah di Pakong, Pamekasan. 24. Salwa Fadia, asal Bangkalan, Jawa Timur. Hafalan 6 juz, judul tafsir tematik Rotoko dalam Al-Quran. Turdakwah Loa Deras, Kalimantan Timur. 25. Sabrina Maulida, asal Pamekasan, Jawa Timur. Hafalan 6 juz, judul tafsir tematik Bighol dalam Al-Quran. Turdakwah Larangan, Pamekasan. 26. Siti Nur Aini, asal Pamekasan, Jawa Timur. Hafalan 10 juz, judul tafsir tematik Aroro dalam Al-Quran. Turdakwah di Loa Deras, Kalimantan Timur. 27. Siti Zainab, asal Kalimantan Timur. Hafalan 5 juz, judul tafsir tematik Lazaba dalam Al-Quran. Turdakwah di Sidoarjo, Jawa Timur. 28. Ulfiatuz Zahra, asal Pamekasan, Jawa Timur. Hafalan 6 juz, judul tafsir tematik Lafadla dalam Al-Quran. Turdakwah di Lamongan, Jawa Timur. 29. Wikoyatur Rahmah, asal Pamekasan, Jawa Timur. Hafalan 5 juz, judul tafsir tematik Rasul dalam Al-Quran. Turdakwah di Larangan, Pamekasan. 30. Yunia Rizki Lailatun Nabila, asal Brebes, Jawa Timur. Brebes, Jawa Tengah. Hafalan 5 juz, judul tafsir tematik Taqana dalam Al-Quran.
Turdakwah di Malang, Jawa Timur. 31. Zahratul Yatimah, asal Surabaya, Jawa Timur, hafalan 8 juz, judul tafsir tematik Tin dalam Al-Quran, terdakwah di Pakong, Pamekasan. 32. Zainatul Rasmiyah, asal Pamekasan, Jawa Timur, hafalan 30 juz, hafalan 20 juz, judul tafsir tematik Zahzaha dalam Al-Quran, terdakwah di Malang, Jawa Timur. 33. Zuhrafatul Hasanah, asal Sampang, Jawa Timur, hafalan 6 juz, judul tafsir tematik Barzah dalam Al-Quran, terdakwah di Lamongan, Jawa Timur. 3. Ya. Ini Ustadz Mudhar dan Ustadz Adhan Sanusi yang telah mau wisuda. Semoga wisudawan dan wisudawati diberikan kemudahan dan kelancaran dalam masa-masa setelah atau pasca dari Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Jamblong. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian prosesi wisuda santri kelas 6 Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Jamblong. Telah kita saksikan bersama karya-karya dan prestasi santri Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Jamblong. Semoga Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Jamblong ini semakin jaya dan melahirkan generasi-generasi tangguh yang membanggakan bagi bangsa, negara, dan tentunya bagi agama. Acara selanjutnya, pemberian sertifikat kepada santri berprestasi di bidang tahfidz Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Ustadz Imam Hasanuddin LC MTHI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Para asatid, undangan yang saya hormati, dan seluruh santri yang kami sayangi. Alhamdulillah, sejak Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Jamblong didirikan, santri putra yang telah lahir atau alumni yang telah lahir dan memiliki hafalan 30 juz berjumlah 14 orang dari tahun 2012 ketika program tahfidz secara resmi diadakan. Kemudian untuk alumni putri, alhamdulillah sudah ada 6 hafizah yang lahir dari Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Jamblong ini. Adapun nama-nama santri berprestasi di bidang tahfidz Al-Quran, pada malam hari ini ada 5 hafidz dan ada 26 calon hafidz, dan seluruh santri Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Jamblong semoga saja akan menjadi calon-calon hafidz dan hafizah. Baik, sebelum dimulai kami mohon kepada Ustadz Muni selaku Mudir Ma'had, kemudian dengan Ustadz Ahmad Junaidi selaku yayasan, ya, ketua yayasan, mewakili untuk maju ke panggung memberikan sertifikat dan hadiah bagi santri-santri yang berprestasi. Kepada para santri agar bersiap-siap dan santriwati supaya langsung menuju ke panggung, bersiap masuk, ya, berbaris.
menuju ke panggung. Akan kami sebut dari kelas 1 yang berprestasi di bidang tahfidz Al-Quran. Pertama, Ridwan Abdurrahman asal Bangkalan, hafal 10 juz. Dalam waktu 1 tahun bisa menyelesaikan 10 juz. Baik, Ridwan Abdurrahman maju ke panggung untuk menerima mushaf. Ya. Kemudian yang kedua, kelas 1 atas nama Nibrasul Haq asal Sidoarjo, hafal 7 juz. Yang ketiga, Umar Abdullah Subed, tapi sudah pulang, asal Aceh. Dan ini satu-satunya santri asal Aceh. Insya Allah tahun depan akan ada adiknya, Putri. Hafal 6 juz. Yang berikutnya, Nadif Nasrullah, asal Sampang, hafal 5 juz. Berikutnya kelas 2, Muhammad Ulil Azmi asal Gresik, hafal 13 juz. Yang kedua, Sultan Syah Kibrarinov asal Pamekasan, hafal 7 juz. 12, Ibnu Rasikh asal Sampang, hafal 7 juz. Yang 13, Aditya Imam Akbari asal Sumeneb, hafal 7 juz. Berikutnya kelas 3. Pertama, Najah Firdausa Ahla asal Pamekasan, hafal 21 juz. Berikutnya Muhammad Hasbi Mubarak asal Sampang, hafal 17 juz. 16, Mujahidin Syamil Kafah asal Bangkalan, hafal 16 juz. 17, Furqan As-Siddiqi asal Sumeneb, hafal 13 juz. 18, Abdullah Talib asal Sumeneb, hafal 11 juz. Berikutnya Muhammad Fauzan Nadif asal Bali, hafal 10 juz. 20, Fatih Thoriqul Haq Hidayat asal Pamekasan, hafal 10 juz. Berikutnya kelas 4. Yang pertama, Hamdan Zulfa MC asal Sampang, hafal 25 juz. Insya Allah tahun depan 30. Yang berikutnya, Ali Sajjad asal Pamekasan, hafal 23 juz. Yang berikutnya, Aska Ghazi Az-Zawzi asal Tangerang, hafal 14 juz. Yang berikutnya, Afrikil Wildan asal Pamekasan, hafal 10 juz. Selanjutnya kelas 5,
Pertama, Muhammad Dzawkar Al-Fatih asal Subang, hafal 23 juz. 26, Muhammad Ihsan Sabili asal Kalimantan Tengah, hafal 23 juz. Berikutnya Muhammad Ruhul Izzah asal Malang, hafal 17 juz. Berikutnya Rifki Firdaus asal Sumeneb, hafal 14 juz. 29, Syaiful Islam asal Sampang, hafal 14 juz. 30, Ulul Albab Abdillah asal Sampang, hafal 25 juz. Yang terakhir Rizalul Ghima asal NTT, hafal 11 juz. Selanjutnya kita panggil yang sudah hafid 5 orang. Yang pertama adalah santri yang paling cepat menghafal Al-Quran dalam waktu 2 tahun, yaitu Ahmad Al-Muzamil Alamsyah asal Tangerang, hafal 30 juz. Mendapatkan hadiah tas biru. Yang kedua, Aldian Chandra Putra kelas 4 asal Sampang, hafal 30 juz. Yang ketiga, Atqiya Khairul Rizki kelas 5 asal Sampang, hafal 30 juz. Yang berikutnya Aufar Abdul Khaliq kelas 6 asal Brebes, hafal 30 juz. Yang terakhir Izzat Muhammad kelas 4 tahun lalu asal Malang, hafal 30 juz. Baik, berikutnya santri putri berprestasi di bidang tahfidz Al-Quran. Pertama, Nadia kelas 2 asal Pamekasan, hafal 12 juz. Dua, Afril Dwi Safara kelas 2 asal Beranta Pamekasan, hafal 8 juz. 3, Dina Arifia Rahmatillah kelas 2 asal Beranta Pamekasan, hafal 9 juz. 4, Divya Ridani Saleh kelas 2 asal Pamekasan, hafal 6 juz. 5, Hilma Badriah kelas 2 asal Sampang, hafal 5 juz. 6, Ainur Rahimah kelas 3 asal Sampang, hafal 13 juz. 7, Mutiatul Ghazaliyah kelas 3 asal Bangkalan, hafal 8 juz. 8, Taufiq Rizkiyah asal Beranta Pamekasan kelas 3, hafal 13 juz. 9, Yusria Yumna kelas 3 asal Sapaken Sumeneb, hafal 10 juz. 10, Humairah kelas Tahasus asal Sanadaya Pamekasan, hafal 9 juz.
11 Faradila Aulia kelas 1 asal Beranta Pamekasan hafal 5 juz. 12 Syifa Al-Rahmani kelas 1 asal Pamekasan hafal 7 juz. 13 Halimatus Sa'diyah kelas 4 asal Sanadaya Pamekasan hafal 16 juz. 14 Naimatul Imaliyah kelas 5 asal Sanadaya Pamekasan hafal 13 juz. 15 Lailatul Jamilah asal Waru Pamekasan hafal 13 juz. 16 Latifah Intan kelas 5 asal Beranta Pamekasan. Banyak Pamekasan, Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, santri paling banyak asal Pamekasan. Latifah Intan Beranta Pamekasan hafal 14 juz. Desi Fitriani asal Waru Pamekasan hafal 10 juz. Darojatul Ula asal Pamekasan kelas 4 hafal 10 juz. Amirah kelas 4 asal Sapakan Sumeneb hafal 11 juz. Rina Sulistiawati kelas 5 asal Sanadaya Pamekasan lagi 20 juz hafal. 21 diterima nanti ditukar di sana. Putri Seliana asal Sapakan Sumeneb hafal 25 juz. 22 Siti Khairiyah kelas 5 asal Sanadaya Pamekasan hafal 27 juz. Insyaallah tahun depan 30. 23 Wanda Azizah asal Bali hafal 23 juz. 24 Zaitun Robbaniyah asal Pamekasan kelas 5 hafal 26 juz. Yang terakhir Anik Muti'ah kelas 6 asal Sanadaya Pamekasan hafal 30 juz. Terima kasih kepada Ustadz Muni Musa dan Ustadz Junaidi. Oh ya, sebelum ditutup, mobil R3 berplat merah L18986P Cek 1, 2, 3 suara dicoba, ayo sama-sama kita coba. 1, 2, 3 suara dicoba, ayo sama-sama kita coba. Coba suaranya. Sayup terdengar Rasul berkata, tiba masanya kita berpisah. Inilah hari ku sempurnakan agama Islam yang mulia. Padang Arafah menjadi saksi
Dirimu pembakar semangat perwira, rela berkorban demi agama. Kau jadi taruhan berjuta pemuda yang bakal dinobat sebagai syuhada. Itulah janji pencipta yang esa. Engkaulah bidadari dalam syurga, bersemayam di maligai bahagia. Anggun gayamu wahai seorang putri, indahnya wajah bermandi seri. Ainul Mardia, kau seharum kuntuman di taman surga, menanti hadirnya seorang lelaki untuk menjadi bukti cinta sejati. Oh Tuhan, bisakah dicari di dunia ini seorang wanita bak bidadari, Mengulurkan cinta setulus kasih. Ainul Mardia, kau seharum kuntuman di taman surga, menanti hadirnya seorang lelaki Untuk menjadi bukti cinta sejati. Oh Tuhan, bisakah dicari di dunia ini seorang wanita bak bidadari, Mengulurkan cinta setulus kasih. di hati lelaki bernama kekasih, di hati lelaki bernama kekasih, di hati lelaki bernama kekasih, di hati Lelaki bernama kekasih. Assalamualaikum.
kan. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, oh, oh. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang.
control. We've all had a time to grow. I'm hoping I'm wrong, but I know I'm right. I'll hunt again one night. You know I make you wanna scream. You know I make you wanna run from me, baby, but no, it's too late. You wasted all your time. Cherishing those feelings, pleasuring. Cover me, unwanted glamorous. Scream till this sound.
Mekak hawa kang dur angkara, senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupusing jaman. Hametek ingsun nyirep geni wisa marga, maperhardaning ponco saben ules sing netra, linambaran sih kawelasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran. Jiwaku kalbu samudra pepuntaning laku, tumuju dhateng Gusti Zat kang amurba.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon perhatiannya untuk sesi foto wisuda kelas 6 agar para wisudawan dan para tidak meninggalkan tempat dulu untuk sesi foto. Untuk yang pertama dipanggil wisudawan bersama seluruh asatid MII Camplong. Untuk para asatid agar tidak meninggalkan halaman mahat, mohon untuk kesediaannya untuk asatid, ustadz. Untuk Ustadz mohon dipersilakan ke ada Ustadz Imam, ada Ustadz, aduh mata saya kita kelihatan nih, ada Ustadz Mudhar, kemudian tadi penceramah kita ada Ustadz Mukni, Ustadz Edi, Ustadz Swadi, ada Ustadz Adam Baktiar, ada Ustadz Swadi, ada Ustadz Khodri, Ustadz Jalu, ada Ustadz Septian, ya, Ustadz Nurul, Ustadz Muhlis, Ustadz Musleh dan Ustadz Muhari, ada Ustadz. Oke, duduk jongkok. Oke, biar tampak. Silakan duduk jongkok di depan asatid. Baik, saya hitung 10, 9, 8, 7. Silakan jongkok yang bagus. Iya, jongkok yang bagus. Gimana jongkok bagus? Oh gitu ya. Oke. Kedua tangan jempol di depan. Jempol, ya. Ekspresi apresiasi prestasi. Dua jempol di depan, ya. MII bisa. Udah nggak musim itu Pak Wadi. Ya, dua jempol di depan. 1, 2, 3. Iya. MII bisa tafidnya lebih banyak sekarang. Wah, luar biasa ya. Jempol, dua jempol ya, luar biasa. Terima kasih. Senyum. Ya. Kamera silakan. 1. Ayo. Ustazah di tengah. Ustazah paling tengah. Ustazah paling tengah. Simetris tengah. Center tengah ustazahnya. Sudah, saya jadi MC aja. Sudah senyum ya? Oke, 1 silakan. Kurang mepet ke arah barat. Oke. Ada yang di belakang, tolong ini masih bisa timur. Timur ini masih ada space, ada tempat. Silakan yang belakang yang tidak kelihatan. Ya, agak miring. Nah, ini masih ada 3 tempat. Ya. Oke, ini lagi masih 1 lagi yang di belakang. Ini sebelah timur masih bisa. Oke. Kurang ke depan lagi. Para santri 1 langkah ke depan lagi, terlalu jauh. Iya, begitu. 1, 2, 3. 1 kali lagi, senyum. 1, 2, 3. Ya. Ke depan, MII bisa. Ya. 2 ke depan. 1, 2. Ya. Senyum ya, senyum. Ya. Yuk. Oke. Yuk sini. 1, 2, 3. Saya belum lagi, senyum. 1, 2, 3. Oke, untuk asatid berdiri, kiaman. Ustaz, para asatid berdiri. Santri tetap duduk. Oke. Asatid tetap berdiri. Nah, ini aku berikut dan Depan. 1, 2, 3. Lagi senyum. 1, 2, 3. Ya. Belum lagi. Senyum. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Kalau sudah ke depan, sudah ya? Ke depan. Oke, duduk di depan para asatid. Dan asatid berdiri. Berdiri ya, biar asatidnya kelihatan. 1, 2, 3. Lagi senyum. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke, asatid berdiri. Santri masih duduk. Iya. Agak maju dikit, Ustaz, 1 langkah ke depan.
3, smile trust, senyum kepercayaan. Ya. Minggir. Santri Putra Tafid. Senyum. 1. Waduh, ini kayaknya udah tidur ke asrama ini anak-anak. Lagi senyum. Oh, salah. 1. Baik, persiapan untuk seluruh sivitas MII. Mungkin ada alumni. Lanjutkan ke Alia. Start, sini start. Senyum. Para asatid ya. 1, 2, 3. Belum lagi. Senyum. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Senyum. 1, 2, 3. Ya. Baik, cukup ya. Si Surya. Oke. Ya, tetap ceria, tetap senyum walaupun tidak pakai jaket. Ayo senyum. Senyum. Baik. Senyum. Senyum, ceria. Itu yang pakai topi miring dilepas nak. Ustaz gak suka pakai topi miring itu. Ya, dibuang topinya. Wes ya, senyum. Adek, mepet, terus mepet. Ya, wes. Ya. 1, 2, 3. Belum lagi. Senyum. 1, 2, 3. Ya. Oke, ganti ke depan, duduk di depan. Depannya Ustaz. Duduk di depannya Ustaz. Ya. Kurang ke atas. Kuat. Ya, itu. Orang 1, 2, rasional, senyum kejujuran, senyum ikhlas. Iya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Terima kasih. Sekarang untuk Putra sudah. Saya panggil. Ayo, senyum. Kamera. Kursi. Tangannya gimana teruntuk? Tangan dia resmi dulu ya. Bisa. Ya, sini ya, senyum ya. Senyum, adek sini dek. 1, 2, 3. Dek, belum. Adek, dek. Senyum. 1, 2, 3. Bebas. Dua jempol ke depan. Yuk, senyum. Bisa. Yuk, senyum. 1, 2, 3. Satu kali lagi, senyum. 1, 2.